Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, Bu Fedi doakan semuanya sehat ya. Memasuki semester 2 ini, kita akan kembali lagi belajar secara daring. Nah, pada kesempatan perdana ini, bersama-sama kita akan belajar tentang perbandingan. Namun terlebih dahulu, mari bersama-sama kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi perbandingan ini sudah pernah kalian pelajari pada saat di sekolah dasar. Nah, banyak hal yang bisa kalian amati dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan atau mempraktekkan materi perbandingan. Ya, pada saat kalian membuat kue ya, pastinya kalian juga menggunakan perbandingan, yaitu bahan-bahan yang dipakai gitu ya. Kemudian ini ada sebuah maket. Saat membuat maket, akan sangat memerlukan materi tentang perbandingan. Kemudian, ini adalah komposisi dari makanan. Ini juga membandingkan. Nah, ini yang umumnya sering kita pakai ya, yaitu tentang peta. Peta ini menggambarkan kondisi sebenarnya, tetapi ini diperkecil seperti itu ya. Makanya ini juga menggunakan teori perbandingan. Nah, sekarang apa itu perbandingan? Perbandingan yaitu bahwa membandingkan dua atau lebih suatu besaran yang sejenis. Kemudian apa syarat perbandingan? Nah, perbandingan itu satuannya harus sama. Kemudian dibentuk atau dibuat ke bentuk yang paling sederhana. Cara penulisan perbandingan bagaimana? Ya, jika perbandingan A dan B, maka ditulis A per B atau A.2 ya ini B. Nah, dibaca A banding B, yang mana A dan B-nya merupakan bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. Nah, sebagai contoh ya, siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara kalian membandingkan siswa yang membaca melalui media online atau media cetak? Ya, pernyataan-pernyataan yang menggunakan perbandingan, maka yang muncul adalah seperti ini. 1/3 dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Nah, ini 1/3. Nah, ini pernyataan sebuah perbandingan. Yang kedua, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2/1. Ini kelihatan jelas ya, ini sebuah perbandingan. Nah, yang nomor 3 ini juga pernyataan perbandingan ya. 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Kemudian banyak siswa yang memilih media online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Nah, meskipun ini tidak tampak perbandingannya, tapi sebetulnya pernyataan ini adalah menunjukkan perbandingan antara banyak siswa yang memilih media online dan media cetak. Demikian juga yang nomor 5 ini. Banyak siswa yang membaca media online 2 kali lipat dari siswa yang membaca media cetak. 2 kali lipat ya, ini jelas menunjukkan perbandingan. Nah,
kok bisa mendapatkan 1/3, kemudian 2/1 dari pernyataan tadi? Nah, bagaimana caranya? Ya, tadi di awal sudah disampaikan bahwa perbandingan tuh selain satuannya sama, tetapi dan juga bentuknya harus yang paling sederhana. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, yuk kita lihat. Perbandingan banyak siswa yang memilih membaca berita melalui media cetak terhadap jumlah siswa yang disurvei. Ya, yang membaca melalui media cetak adalah 500 orang, kemudian jumlah yang disurvei adalah 150. Maka ini 50 orang ya, bukan 500 tadi. Nah, maka perbandingannya ditulis seperti ini. Media cetak per jumlah semua adalah 50 per 150. Kenapa kok bisa muncul sepertiga? Nah, namanya menyederhanakan, yaitu dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, supaya lebih cepat, membaginya adalah FPB dari 50 dan 150. Mas ingat FPB ya, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor FPB dari 50 dan 150 adalah 50. Maka 50 dibagi 50 itu 1, 150 dibagi 50 itu 3. Ya, 1/3. Perbandingan yang membaca berita melalui media cetak dan terhadap jumlah total siswa yang disurvei. Atau ditulis juga 1/3. Itu ya. Kemudian perbandingan banyak siswa yang memilih membaca berita melalui media online dan media cetak. Berapa perbandingannya? Nah, yang melalui media online itu 100, dengan media cetak itu 50, maka bisa ditulis media online sama dengan 100 ya, media cetak itu 50. Nah, dicari FPB-nya 100 dan 50 adalah 50, maka 100 dibagi 50 itu 2, 50 dibagi 50, 1. Jadi perbandingannya adalah 2/1. Ya. Ita dan Doni teman satu kelas. Ita rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Sedangkan rumah Doni sekitar 1,5 kilometer dari sekolah. Berapa perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Ya, jika Ita itu jaraknya 500 meter, nah, dan Doni itu 1,5 kilometer, nah, perhatikan satuannya berbeda ya. Nah, ini 500 meter, ini 1,5 kilometer. Maka disamakan dulu. 1,5 kilometer menjadi 1.500 meter. Sehingga jarak rumah Ita dibanding jarak rumah Doni adalah 500 dibanding 1.500. Ya, FPB-nya adalah 500, sehingga hasil perbandingannya adalah 1 dibanding 3. Nah, contoh lagi. Nyatakan perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Ini satuannya yang berbeda. Yang pertama, 4 buah dibanding 1 lusin. Nah, satuannya berbeda. Nah, disamakan dulu bahwa 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Ya. Nah, maka 1 lusinnya diganti 12 buah, sehingga perbandingannya adalah 1 dibanding 3. Kemudian yang kedua, 1 liter dibanding 600 cm kubik. Nah, 1 liter itu 1 desimeter kubik, sama dengan 1000 cm kubik. Jadi, perbandingannya adalah, nah, yang 1 liter sama dengan 1000 cm kubik per 600 cm kubik. Nah, kemudian dicari FPB-nya, yaitu berapa? 200 ya. Nah, 1000 dibagi 200 itu 5, 600 dibagi 200 itu 3. Jadi perbandingannya adalah 5/3.
Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini ada perbandingan yang mana yang dibandingkan itu dua besaran yang berbeda. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan naik, terkadang melintasi jalan menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Nah, pada pemberhentian pertama itu tercatat 8 km selama 20 menit. Nah, ini membandingkan ya, satunya itu satuan kilometer panjang, satunya satuan waktu. Jadi dua besaran yang berbeda. Kemudian pemberhentian yang kedua itu tercatat 12 km selama 24 menit. Kemudian pemberhentian ketiga itu 24 km itu 40 menit. Nah, sekarang pertanyaannya, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Dan pada lintasan yang mana Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Nah, kalian perhatikan dahulu bahwa di sini dua besarannya itu berbeda, kilometer dan waktu ya, menit. Nah, maka kita buat dahulu perbandingannya, yaitu pada kecepatan pada lintasan yang pertama kecepatannya adalah 8 km per 20 menit, berarti 8 per 20 ya. Nah, disederhanakan menjadi 2 per 5. Kemudian pada lintasan kedua itu 12 km tiap 24 menit. Jadi 12 per 24. Disederhanakan menjadi 1 per 2. Ini perbandingannya ya, waktu dengan kecepatannya. Waktu dengan jaraknya ya. Kemudian kecepatan Agung pada lintasan yang ketiga itu 24 km tiap 40 menit. Disederhanakan menjadi 6 per 10. Nah, supaya lebih mudah setelah disederhanakan, nah, untuk mengetahui mana yang lebih cepat dan yang lebih lambat, disamakan penyebutnya ya. Ini sudah penyebutnya 10. Nah, maka setengah ini menjadi 5 per 10, kemudian 2 per 5 menjadi 4 per 10. Nah, jadi di sini yang paling kecepatannya paling cepat adalah yang ini ya, 6 per 10. Sedangkan yang paling lambat adalah 4 per 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada lintasan yang ketiga, Agung mengendarai sepedanya dengan cepat. Dan pada lintasan yang pertama, Agung mengendarai kecepatan dengan lambat. Ya, oke. Terima kasih. Nah, tetap semangat. Demikian materi perbandingan ya, pengenalan tentang perbandingan dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya sampaikan terima kasih dan mari bersama ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.